PPS Podcast Pojok Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video cast pertama Pojok Suara. Nah, Pojok Suara itu adalah merupakan salah satu program dari BEM, yaitu merupakan video cast ya, video podcast lah biasa kayak gini. Dan di sini udah kedatangan dari aku, saya Fitri, Desi Fitria. Saya Labib. Saya Dimas di Prasetya. Dan di sini kita bakalan ngebahas yang lumayan, dibilang berat juga enggak. Dibilang iya, santai aja ya. Di sini kita bakalan ngebahas topik mengenai tentang rusaknya ibu pertiwi Wadas. Wah, berat Kayaknya banget cukup ya menantang ya. Sudah menantang ya. Bisa dijelasin dulu nih, maksudnya ibu pertiwi di sini tuh gimana sih? Kayaknya agak berat ya kata-katanya nggak sih? Iya, benar banget nih. Dari ibu pertiwi di sini kita bakalan nanya ke Kang Labib dulu. Nah, jadi artiannya ibu pertiwi itu adalah ibu. Ibu tuh yang diartikan oleh kita tuh ada alam. Pertiwi itu adalah Indonesia ini. Jadi alam Indonesia yang sudah rusak, terutama di Wadas dengan adanya pembangunan tersebut. Oke. Kalau kita ini, kalau kita tahu ya, Wadas ini adalah salah satu daerah atau desa. Ya, Wadas itu daerah desa yang terletaknya di Purworejo, Purworejo, Jawa Tengah. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih ya, masalah ibu pertiwi tadi, rusaknya tadi. Kita pun tahu nih, saat ini kan emang ibu pertiwi yang bukan hanya di Wadas aja, tapi udah lumayan krisis sih di antara yang di sekitar kita juga. Kalau boleh tahu nih dari Kang Dim ataupun Kang Labib nih, melihat tentang kondisi ibu pertiwi atau lingkungan lah intinya kayak gitu, lingkungan alam yang ada ya nggak jauh-jauh di sekitar kita tuh pada kayak gimana sih? Sebenarnya tuh permasalahan lingkungan di Indonesia ya. Itu kan permasalahan yang tiap tahunnya tuh nggak akan pernah beres sebenarnya. Apalagi ditambahkan populasi manusia kan semakin banyak kan. Terus ya itu kalau salah satu faktornya itu kan pertambahan populasi manusia yang semakin banyak, dan kemudian mungkin dalam bidang regulasinya yang nggak begitu serius ya. Ya untuk mengatur tentang lingkungan itu gitu. Jadi ya akan terus bertambah sih setiap tahunnya. Iya sih ya, masalah tentang alam ini sebenarnya nggak cukup untuk 1 atau 2 minggu diatasin. Betul banget. Tapi ya Sebenarnya kalau misalkan di lingkungan, kalau menurut saya pribadi, mau sepemanfaatannya sebanyak apapun, asalkan regulasinya tuh dijalankan dengan benar. Karena dalam reboisasi yang seperti itu harus benar-benar diperhitungkan. Sedangkan di Indonesia regulasi dan after sudah proyek tersebut tuh malah dibiarkan, jadi telantarkan, banyak yang malah jadi ya udah asal ya sudah diambil sumber daya alamnya, udah aja dilepasin. jadi nggak ada lagi kayak di reboisasi lagi ya, nggak ada. Iya, kayak tuh udah aja dibiarin kayak gitu berarti ya. Oke, benar banget sih kayak gitu. Kebanyakan ya bukan cuman ada di daerah Wadas ini aja sih ya, sebenarnya daerah-daerah juga lain. Sebenarnya banyak. Iya, cuman nggak ke aksen ya. Iya, benar banget. Nah, untuk itu kita tuh kayak mungkin kita pun pernah tahu lah ya, bukan cuman untuk alam-alam yang ada gitu. Terkadang mungkin lingkungan sekitar kita, terutama mungkin aku pribadi yang ada di dekat sama gunung-gunung kayak gitu, emang masih banyak sih ngeliat ya pemandangan yang kayak penambangan kayak gitu, dan itu belum tahu dari mana juga. Nah itulah yang dimana harus diperhatikan oleh pemerintah juga, ya enggak sih? Tapi itu tuh emang butuh waktu yang gak singkat. Emang berat banget sebenarnya untuk ngatasin yang kayak gitu. Mungkin Ya salah satu upaya kita ya dengan adanya podcast ini sih. Jadi kita lebih fokus mengangkat isu terutama tentang lingkungan. Ya mungkin kalau misalnya kita demo di jalan kan nggak mungkin didengar. Ini salah satu cara alternatif kita gitu. Gitu. Jadi mahasiswa kita mengeluarkan suara-suara juga. Karena teman-teman mahasiswa atau dari golongan masyarakat lain yang sudah beraksi di jalan pun sampai hari ini saya nih terbuktilah banyak gitu.
Oh, produk baru desain itu ya? Iya. Apa tuh? Baru 1 tahun. Apa tuh? Apa itu? Apa tuh? Itulah. Nggak akan di-spill nih. Mungkin udah konteks nanti ya buat podcast kedua kali ya. Oke. Ini kalau di awal udah ngomongin podcast kedua berarti ya. Nah, untuk ngomong-ngomong kita bahas tentang wadah itu tadi mungkin ya. Mungkin orang-orang banyak bertanya nih, apa sih maksudnya kita ngomongin wadah itu ada apa gitu. Di wadah itu ada apa gitu ya? Boleh nggak sih dikasih Dari tahu siapa dulu dari nih? siapa Kang Labi, Kang Dimas? Boleh. Oke, boleh. Sebenarnya secara ininya saya hanya mendapatkan berita secara sosial media yang dan menanyakan ke beberapa narasumber yang dilakukan secara sosial media. Nah, yang terjadi di Wadas itu adanya rencana dari pemerintah untuk pembangunannya danau. Nah, dari sebelum danau tersebut agar sebelum penggaliannya akan dilakukannya pertambangan batu andesit. Nah, menurut para masyarakat di situ tuh, masyarakat itu tidak dilibatkan dalam perencanaan sebelumnya, makanya adanya protes dari masyarakat dan beberapa lainnya gitu. Nah, salah satunya tuh pertama adanya tindakan referensi dari pihak kepolisian. Represif. Makasih Pak. Adanya ya tindakan itu dari pihak kepolisian. Nah, yang Mungkin lebih tepatnya para penegak hukum kali ya, jangan langsung ini ya. aparat. Ini kayaknya bahaya banget. Oh, iya. Nah, dan masyarakat itu khawatir dengan mata pencarian mereka secara tidak langsung itu tuh bakal hilang gitu. Sedangkan mata pencarian warga daerah tersebut itu adalah pertanian di sektornya. Karena yang saya baca-baca dari beberapa referensi di selain daerah pertanian tuh di sana tuh ada beberapa titik sumber mata air gitu. Nah, dari perencanaan tersebut tuh pemerintah tidak mempertimbangkan dari peraturan Kementerian Lingkungan yang membahas tentang wilayah yang layak untuk dijadikan tambang dan bendungan yang seperti itu. Nah, wilayah Wadas itu karena daerah yang menurut saya kenapa nggak layak, daerah yang sangat rawan untuk terjadinya bencana longsor. Oke. Selain merusak mata pencarian orang di sekitar Wadas itu ya. Ya, gitu. Tapi lingkungan juga itu lumayan ini ya, kayak krusial banget untuk Ya, karena sumber pencaharian mereka kan. Karena siapa sih yang nggak akan marah gitu sumber mata pencariannya orang biasa makan dari situ tiba-tiba kan ditutup aja kayak gitu. Jadi itu sebenarnya masalahnya itu karena tidak ada dibilang komunikasi lah dari pemerintah ke warga juga ya. Itu terjadi tiba-tiba. Ya, sebenarnya intinya sih komunikasi ke warga. Itu nggak ada. Ya, cuma tahun-tahun kemarinnya tuh ya cuma pemberitahuan sampai ada ininya. Tahun kemarin itu tiba-tiba tahun sekarang tuh adanya dari pihak pemerintah datang ke sana dan masyarakat melakukan aksi protes ketika tanahnya kasarnya mau diambil lah gitu. Oke. Dan mungkin ini kejadiannya udah lama ya? Ya. Sudah bersama berapa lama nih? Kalau boleh tahu. Kalau nggak salah itu dari 2016 ya. Dari 2016. Tapi koreksi ya kalau misalnya salah. Cuma yang booming-boomingnya itu tahun-tahun kemarin 2019, 2020 sampai sekarang gitu. Tapi dari tahun 2016 itu udah terjadi penggusuran ini tuh udah terjadi berarti ya? Belum. Baru tahun 2019 2020. Oke. Kalau nggak salah ya, koreksi aja. Baru-barunya itu berarti lebih bisa dibilang lebih parah enggak, tapi memang kayak gerakannya lagi lebih keras itu tahun-tahun sekarang ya, memperlihatkan kepada warganya itu. Berarti ini adalah salah satu gerakan yang udah lama juga terjadi di masyarakat. Dan ya kalau misalkan dari ya kita tahu mahasiswa sendiri nih, mungkin dari Kang Dim melihat kondisi ini yang bisa dibilang selama lama gitu ya. Kejadian ini di Gunung Belas bisa dibilang gitu ini lama juga. Nah itu gimana sih kalau misalkan dari Kang Dim melihat dari kacamata Kang Dim gitu kepada pemerintah yang menangani hal ini, gimana tuh? Sebenarnya kita kan berbicara atas nama mahasiswa ya.
karena ya selain kita di internal kampus kita itu sendiri sebagai penyambung lidah mahasiswa, kita di dalam konteks yang lebih luas pun kita sebagai penyambung lidah masyarakat gitu. Nah, yang kita tuntut di sini adalah ya selain mekanisme pembebasan lahan yang tidak sepihak dengan masyarakat Wadas itu, ya salah satunya ya antara lain adalah tindakan represif yang dilakukan aparat penegak hukum gitu. Jadi kalau di sosial media itu apa ya, sebenarnya warga Wadas itu menentang dengan melakukan aksi protes. Kalau nggak salah di jalan-jalan ya Bib ya, dan si di pintu masuk ya mungkin akses masuk ke desa situ. Mereka menutup di situ. Cuma datang aparat penegak hukum yang memang pertamanya emang biasa sih ya. Cuma ya kita tahu lah ya bagaimana sifat penegak hukum di kita lah ya. Oke. Itu lumayan kita kaget juga sih sebenarnya. Emang awal terjadi jadi besar tuh mungkin gara-gara itu sih ya. Ya, tindakan represif itu yang dilakukan oleh penegak hukum. Ada beberapa cerita dari dua belah pihak ya, salah dari masyarakat dan dari pihak aparat. Nah, dari pihak masyarakatnya itu yang saya baca dari beberapa sumber, masyarakat itu tuh melakukan demonya tuh bukan demo, aksinya tuh dengan secara damai, malahan membaca sholawat, membaca Al-Quran. Ya, mereka tuh melakukan aksi itu tuh atas dasar dari Al-Quran Al-Baqarah ayat sekian, saya lupa. Nah, yang otomatis secara logikanya kita gak mungkin dong adanya tindakan kekerasan dari pihak masyarakat. Nah, kekerasan fisik lah ya. Sedangkan dari pihak kepolisian katanya ada provokator yang melakukan pemukulan kepada pihak aparat. Upaya provokasi berarti. Sedangkan dari pihak masyarakatnya kebalik lagi. Nah, kata masyarakat tuh meminta kepada pihak kepolisian untuk jangan melakukan tindakan kekerasan atau jangan kasar ke masyarakat. Kami juga masyarakat harus dilindungi. Ketika ada yang berbicara gitu, malah teriak tangkap, dan orang-orang itu pada diambil dan dilempar ke dalam mobil. Ya, oke. Cuma logikanya tuh gini ya, kalau mungkin kita mikirnya secara dangkal ya. Mungkin ini pendapat aku ya. Kita itu misal warga Wadas itu kan tuan rumah di situ ya. Dan kalau misal ada tamu pun ya etikanya ya harus dijaga juga kan. Ya kalau misal masuk rumah kan ketok pintu dulu, salam atau gimana gitu. Cuma ya kalau misal tamu itu datang dengan seenak jidat atau apalagi melakukan dengan tindakan-tindakan represif, ya siapa juga yang nggak akan marah gitu ya, pemilik rumahnya ya. Kita coba mungkin logikanya ke situ aja, secara sederhananya gitu. Makanya sampai hari ini itu masih ramai gitu, dan warga Wadas pun sampai sekarang ini masih melakukan perlawanan gitu terhadap pemerintah. Bahkan mendirikan pos-pos buat penjagaan gitu. Itu tuh dijaga sama warga juga. Nah, karena dari pihak pemerintah mengatakan banyaknya pihak aparat untuk berpatroli ke sana tuh untuk keamanan katanya. Nah, menurut warga Wadas malahan itu tuh kayak jatuhnya gerakan mengintimidasi warga tersebut gitu. Kayak jatuhnya warga takut, soalnya ngapain itu orangnya yang patroli dengan senjata lengkap doang, lengkap dengan udah kayak siap gitu kan. Kasarnya ini tuh mau ngamanin warga atau mau ngajak perang keluarga gitu. Iya, bener sih, kalau misalkan emang suasananya kayak gitu ya apa juga kalau mikirnya kayak gitu. Masyarakat dari sana juga kata bener banget sih kayak gitu. Berarti iya bener sih. Yang warga Wadas tuntut itu kan sebuah keadilan. Iya. Cuma kayaknya di sana udah nggak ada deh. Kayaknya adanya di kuburan ya gitu. Karena udah mati kayaknya. Ada sebuah kutipan yang saya baca dari warga Wadas tersebut. Kami tuh nggak melawan, kami tuh nggak menentang, kami tuh hanya memperjuangkan hak kami di sini.
Oke. Oke. Memang kita tahu bahwa itu tuh adalah haknya mereka, hak asasi manusia juga mereka Iya. untuk memperjuangkan tentang hidup mereka, kelayakan hidup mereka juga ya. Emang itu benar sih, Iya. harus diperjuangkan kayak gitu. Cuman ya kita balik lagi ke yang tadi aja sih, karena emang pelayanan yang tadi malah jadinya apa ya, adanya provokasi itu sendiri yang kita mungkin itu belum tahu sampai sekarang ya. Nggak tahu Itu sih. siapa? Siapa dan apa memang benar atau tidaknya kan juga belum ada kepastian ya maksudnya. Belum pasti Iya. siapanya, masih pasti pokoknya. Oke. Tapi untuk sampai sekarang ini nggak sih kayak lingkungan di sana tuh masih, apakah udah berproses mulai ada penambangan kah atau masih ada perlawanan kayak gitunya? Setahu saya sih belum, baru masih dalam perlawanan warga untuk memperjuangkan hak-hak mereka di sana. Ya. So, kalau menurut opini saya itu ya sebenarnya bukan hanya hak-hak warga-warga sekitar gitu. Ada hak-hak dari tumbuhan dan juga Iya, hewan makhluk di hidup sana. lainnya ya kan. Ya, Iya. ya nggak hanya memikirkan manusia gitu. Iya. Ya bukan antroposentris ya. Bener banget sih Bener itu kayak gitu. Ingat gitu, kenapa saya mengambil katanya ibu pertiwi? Nah, ibu pertiwi kan artinya ibu yang sudah melahirkan kita, yang sudah menaungi, mengasihi makan kita. Sedangkan dalam artian yang saya tadi sebut, ibu pertiwi itu adalah alam. Ibu, kasarnya kitanya saja memperkosa ibu kita sendiri gitu, merusak ibu kita, menghancurkan ibu kita. Nah, ketika ibu udah marah di rumah, kita juga bisa diusir, bahkan bisa ada tindakan-tindakan yang di luar nalar gitu. Nah, ketika alam sudah berbicara kata lain, ya nggak ada yang tahu gitu, bahkan terjadi apa. Iya. Bukan cuma dari manusianya yang menolak, dari alamnya pun bakal bisa menolak ya. Iya, Kayak gitu kan. benar banget sih. Apalagi kan kalau misalkan alamnya udah dari awal kita jaga banget dan tiba-tiba kita nggak tahu ya ada kejadian yang kayak gini, kayak gitu. Dan sepertinya kita tahu juga sih bahwa kalau nggak salah nih dari Wadas itu sendiri adalah mereka ini menjadi salah satu sumber mata air dari 28 sumber ya yang ada di desa Wadas kalau nggak salah. Dan itu bakalan berdampak, kalau misalkan kita lihat bakalan berdampak banget sama kondisi-kondisi yang ada di sekitarnya, bukan cuma Wadas aja berarti kan ya. Nah, dari hal itu yang dapat kita lihat, apakah memang orang-orang yang ingin membuat pertambangan ini bukan pertambangan, benar ya pertambangan, pembuatan danau ini Bendungan bener ya. ya, bendungan itu sebenarnya udah benar-benar mempertimbangkan belum sih? Kalau misalkan dari aku pribadi ya, mereka itu belum sama sekali mempertimbangkan kejadian-kejadian ke depannya. Layak banget Betul. gitu. Makanya dari yang saya bilang, perencanaan pembangunannya tuh ini tuh kurangnya matang gitu. Ya, Tidak melibatkan dari masyarakat, aparatur yang paling bawah, jadi masyarakatnya sampai aparat yang paling atas. Sebenarnya ini hanya melibatkan golongan-golongan atas yang kita tidak tahu tujuannya apa gitu. iya benar banget. Sebelumnya gitu. Nah, tidak juga melihat peraturan Kementerian Lingkungan yang lain yang seharusnya para perencana itu tuh seorang ahli gitu yang seharusnya sudah bisa melihat bahwa ini tuh tidak sesuai. Pasti kan ada penelitian, ada apanya dulu, tapi kenapa tiba-tiba jadi gusur, nggak semudah itu gitu harusnya. Iya. Dan itu tiba-tiba terjadi aja mereka untuk mengatakan ini harus ditutup, harus digusur, itu semua ya. Kalau misalkan dari kita tahu kalau dari Kang Dim ini sendiri, Kang Dim deket banget betul ya sama Purworejo. Masih satu provinsi. Betul, tapi tahu daerahnya atau enggak? Tahu. Benar. Kalau itu kan kalau nggak salah itu tujuan lain dibentuknya bendungan bener kan untuk suplai air di Air juga. Bandara. airport yang di Jogja itu. Oh. Iya, Jakarta International Iya. Airport. Ini dari Twitter Wadas Malawan itu sendiri. Oh, oke. Berarti tujuannya itu tuh sebenarnya untuk dari iPad itu sendiri gitu. Ada salah satunya lah, Ya, bisa oke. dikatakan. Oh, oke. Tapi ya kalau misalkan kita lihat dari kacamata kita sendiri itu harusnya ada komunikasi dulu ya. Ya, sebenarnya bukan komunikasi aja sih,
banyak yang harus dipertimbangkan lagi ya gitu. hak-hak dari masyarakat. Hak dari masyarakat, dari faktor lingkungannya, dari segalanya gitu. Sebenarnya tuh persoalan lingkungan di Indonesia itu kalau yang dari pendapat saya ya, Rumit. ya yang harus dibenahi itu adalah yang paling dasar itu etikanya sebenarnya. Apa ya, kita bisa menyebutnya mungkin ethics of care kali, etika kepedulian kita gitu. Dan di di lingkungan itu sendiri kan kita kenal itu ada yang namanya biosentrisme kan, kalian tahu nggak? Enggak. Jadi mungkin selama ini kita selama ini itu menjalankan prinsipnya itu antroposentris gitu, di mana manusia, tumbuhan dan hewan itu manusia itu adalah di posisi hierarki yang paling tinggi, jadi kita menguasai antara mereka gitu. Coba kalau misal etika kepedulian kita itu dirubah gitu, kita cara mikirnya itu dirubah dari yang antroposentris menjadi yang biosentris gitu. Kalau di biosentrisme itu manusia, tumbuhan dan hewan itu dalam satu lingkaran gitu. Jadi mereka yang hidup berdampingan gitu. Tidak ada yang saling menguasai gitu. Terus mungkin keseimbangan akan tetap terjaga gitu. Kalau misalnya kita tuh menerapkan prinsip biosentrisme itu. Sebenarnya itu sih. Iya benar. Itu adalah salah, aku jadi ingat juga satu kata, ketika alam sudah dijaga, mereka pun akan menjaga kita. Iya pasti. Itu kayak manusia. Karena kita hidup di sini bukan hanya sendirian tentang manusia kan, hewan dan tumbuhan lainnya kan. Benar banget sih. Mungkin kalau misalkan Kang Labib sama Kang Dip suka ini nggak, kayak apa sih? Apa namanya? Apa tuh? Kalau ke gunung tuh? Mendaki. Nah, kayak gitu mendaki. Labib ya? Nah, kayak gitu kan? Oh ya, Kang Labib suka mendaki. Sebetulnya dibilang suka iya, dibilang sebagai hobi ya. Nah, tapi apa ya? Banyak lah sekarang yang mungkin yang harus dikurang-kurangin gitu dari hal kecil itu. Harus yang ya balik lagi, harus banyak yang harus kita jaga. Oke. Kenapa saya prihatin gitu dengan apa yang terjadi di Wadas? Saya pernah dalam Oksar ketika bencana tahun kapan ya? Mungkin di 2019-2020 kebetulan saya ke sana. Saya ingat suatu pepatah dari orang tua yang dituakan di Banten gitu, berbicara ulah loba teuing ngeuretan ora hijau. Apa itu? Coba di Indonesia kan? Jangan sering nebang-nebangin pohon. Jadi ular hijau teh pohon. Ibaratnya pohon, betul. Amun ora hijau tekan, indungna bakal ngamuk. Kalau misalnya pohon udah tumbang-tumbang, alam yang bakalan marah. Berarti Saya yang takut tuh itu tuh bakal terjadi gitu di Wadas tersebut, karena pas di Banten pun ternyata banyak gitu yang seharusnya udah tahu ini pinggir tebing atasnya tuh jarak sekian kilometer harus nggak boleh di tebas-tebasin, itu pada dipotong-potongin. Benar kan di bawahnya, benar longsor sampai bencana alam skalanya udah tingkat nasional kan. Kenapa gitu pemerintah itu tidak tidak belajar gitu dari hal-hal yang kemarin. Karena bencana alam itu menurut saya pribadi di Indonesia itu sudah jadi mimik yang sangat menakutkan gitu. Nah, kenapa sangat menakutkan? Karena geografisnya di Indonesia ini tuh benar-benar dari pegunungan, dari pantai, dari laut tuh benar-benar lengkap gitu. Rawan bencana. Nah, tingkat kerawanan bencana di Indonesia tuh benar-benar harus di tingkat waspada. Karena udah tahu rawan bencana, kenapa nggak diantisipasi malah dimain-mainin gitu. Iya. Ini ya bisa dibilang juga bukan sulit ya. Kalau misalkan kita terus melihat kejadian-kejadian kayak gitu, yang banyak banget sebenarnya sih kejadian alam yang ada gitu, gempa bumi ataupun kayak gitu sebenarnya banyak banget ya. Tapi masih ada juga kejadian-kejadian yang kita tuh kurang banget peka harus kayak gimana ya kan. Nah, kalau misalkan dari mahasiswa sendiri nih, menurut Kang Alif atau Kang Dimas, ya mungkin tadi berbicara tentang kita harus memperbaiki mungkin diri kita sendiri dulu ya, terhadap alam kayak gitu. Dari skala yang terkecil. Nah, kayak gitu. Gimana sih kalau misalkan kita untuk cara melindungi dulu dari hal pribadi gitu untuk alam ini sendiri? Sebenarnya hal yang sangat simpel aja gitu. Ketika kita ingin menjaga
bukan dia ingin berkontribusi. Nah, pertama emang dari diri pribadi masing-masing, jangan misalkan buat next level di gerakan yang cukup besar, mungkin ya itu mah nanti lanjutnya gitu. Nah, dari yang terkecil aja, buang sampah dari yang jalan sembarangan kayak gitu-gitu, yang jangan sama pengurangan sampah plastik yang kayak gitu. Sebenarnya pengurangan sampah plastik tuh sama aja nihil ketika pemanfaatannya tidak dilaksanakan secara maksimal. Intinya tuh pemanfaatannya itu seperti apa gitu, yang barang yang kita gunakan itu tuh harus dimanfaatkan emang sesuai kebutuhan aja, nggak berhamburan. Kayak misalkan harusnya di packaging bisa 1 kresek, dia mah pakai 10 kresek, biar kelihatan punya kresek. Biar kelihatan banyak Pak. Udah belanja banyak gitu ya. Kalau dari kambing gimana tuh? Sebenarnya upaya yang terkecil ya dari saya pribadi itu ya kita sadar gitu, kita bukan hanya tentang manusia gitu. Soalnya banyak ada tumbuhan dan hewan juga gitu. Mereka itu mempunyai hak sama dengan kita gitu, hak yang sama gitu. Hak mereka untuk bertahan hidup gitu, atau apalagi misalnya dibahas gunung. Gunung itu punya hak juga untuk dinginkan, sungai punya hak untuk berkelok, dan sama halnya juga manusia gitu. Manusia juga punya hak untuk bertahan hidup gitu. Tapi jangan sampai mengabaikan hak-hak Yang lainnya. makhluk hidup yang lainnya gitu. Mungkin sesimpel itu sih, cuma mungkin di Indonesia itu belum bisa maksimal Untuk ya banget sih kayak gitu, dan mungkin ya ini tuh bisa untuk kita lihat juga sih bahwa di Wadas ini kita harus memperhatikan itu semua. Kemungkinan kalau misalkan nih kita di sini untuk membicarakan tentang Wadas ini, kita berharapnya adalah orang-orang pun bakalan mengerti ya bahwa lingkungan di sana tuh sekarang lagi penting-pentingnya untuk kita jaga, bukan hanya untuk masyarakat Wadas aja yang lagi berjuang di sana, tapi mungkin kita aja yang jauh dari sini, semoga aja ya nggak sih, semoga aja bisa untuk menggerakkan hati-hati para aparat yang ada di sana juga untuk bisa membuka pintunya masyarakat mengobrol kayak gimana, iya nggak sih kayak gitu? Betul. Karena mungkin sampai sekarang pun masyarakat masih terus berupaya. Iya, masih diberatkan itu, masih berperang lah ya, sama aparat yang ada di sana. berperang untuk memperjuangkan kebaikan. Ya, berperang untuk memperjuangkan kebaikan, memperjuangkan hak-haknya mereka gitu kan ya. Dan ya, kalau misalkan kita tahu nih, di Wadas ini kan bukan hanya untuk mempertimbangkan tentang lingkungannya juga kan ya. Di Ya, sini pasti pun ada aspek-aspek sosial iya. masyarakatnya juga. Yang ini kalau misalkan Akan kita terpengaruh di sana. kalau boleh tahu nih mungkin Kang Dim, Kang Labib, dari sebenarnya Wadas ini tuh adalah salah satu daerah kecil kah atau salah satu kampung gitu atau desa? Salah satu desa nih. Berarti ini banyak warga. Ya, kemungkinan ya di sana kan ada beberapa warga gitu. Ada mungkin cangkupan desa juga tidak terlalu besar gitu. Tapi kan yang kita lihat dari sini itu bukan besar atau kecil dari warganya tersebut. Dampak dari lingkungan dan dari masyarakat itu seberapa besar dampaknya tersebut. Iya. Kenapa sampai ke benar-benar kita harus peduli dengan apa yang terjadi di Wadas ini. Iya, benar banget. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat ya, warga Wadas ini bukan cuma 1 atau 2 keluarga aja kan ya, berarti banyak banget gitu. Banyak banget di sini orang-orang yang lagi memperjuangkan hak-haknya. Terus ya kita tahu kalau misalkan di sini tuh banyak banget hukum-hukum ya yang mungkin bisa dibilang dilupakan. Bisa dibilang dilupakan oleh aturannya. bisa dibilang dilupakan oleh para orang-orang yang ada ya, yang duduk di atas lah intinya ya, kayak gitu. Dan kalau misalkan melihat hal itu gitu dari Kang Dim ataupun Kang Labib, gimana sih untuk melihat orang-orang yang mereka sebenarnya udah berjanji loh kepada masyarakat untuk melindungi mereka, tapi sekarang jadinya malah kayak gini? Ya sebenarnya kalau ngebahas janji ya itu kan harus ditepatin juga kan. Iya. Dan upaya kita di podcast ini kan ya sebenarnya sindiran sebenarnya kan. Udah tujuannya Kalau misalnya kita demo di jalan kan dibubarin kan. iya benar-benar Kalau di sini kan aman kan. ada AC gitu ya. Dibubarin dengan si corona. Ya itu sih sebuah sindiran juga gitu untuk pemerintah bahwa
kita apalagi sebagai mahasiswa itu ya harus terus bagaimana caranya untuk bisa menyuarakan gitu apa yang menjadi persoalan, terus meningkatkan awareness kita terhadap kepada masyarakat gitu. Iya. Mungkin itu. Bukan cuma warga masyarakat yang mungkin ya kita emang jauh dari mereka kali ya. Ya. Tapi kita nggak hanya bisa dibilang mahasiswa itu bukan hanya melihat satu titik aja, tapi kita pun melihat keseluruhan kan ya. Apapun yang terjadi kita harap kita pun bisa untuk membantu mereka dimanapun mereka berada gitu. Insya Allah siap. Iya, insya Allah siap. Harus siap bahwa mahasiswa terbaik ini. Nah kalau misalkan bisa dibilang tadi kan ya tentang pemerintah tidak mempertimbangkan berbagai aspek itu sendiri. Ini tuh sebenarnya yang aku bingung dari awal itu sebenarnya kita memang proker ya, bukan proyek memang dari pemerintah atau memang dari ada yang menjalankan perusahaan swasta nggak sih? Nah, ini tuh sebenarnya emang proyek Pemerintah banget. Proyek pemerintah secara nasional. Secara besar, yang secara nasional yang berarti perencanaannya bukan di setahun 2 tahun, yang sudah digambarkan berkepanjangan dari pemerintah pusat diturunkan ke gubernur baru ke yang bawah, ke yang ke bupatinya gitu. Tapi kenapa dari udah melewati beberapa tahap dan para ahli gitu ya, para ahli, para pemangku kebijakan, kenapa ini sampai pertimbangannya kayak mereka tuh bukan ahli gitu, tidak dengan matang gitu, tidak melihat dari segala faktornya gitu, bisa lolos aja gitu. Apakah di balik pembangunan tersebut banyak kepentingan atau apa, kami kita juga tidak tahu. Yang saya kecewakan kenapa bisa diloloskan pertimbangannya. Itu yang menjadi tanda tanya besar kali ya. Menjadi tanda tanya besar bagi kita semua, kenapa hal itu bisa untuk disetujui, bisa untuk diloloskan, dan sekarang lagi berlanjut tidak ada yang membela, istilahnya kayak gitu. Yang di atas tuh nggak ada yang membela berarti kan ya? Saya tuh cukup kecewa gitu dengan orang-orang yang di atas. Kan saya sebenarnya orang di atas tuh ya saya sebutnya orang-orang yang di atas tuh orang besar lah gitu. Orang besar yang selalu menindas orang kecil. Mereka tidak pernah ingat orang besar itu pernah menjadi orang kecil. Kenapa mereka tuh gak melihat bahwa orang kecil lo, kalau misalnya kita kayak gini tuh dia menderita atau gimana, mereka tuh, tapi orang besar itu tidak memikirkan bahwa mereka hidup tuh dari siapa, dari yang kecil gitu, dari yang kecil. Kenapa tidak peduli dengan yang paling bawah? Itu sih yang paling disayangkan juga ya. Seharusnya mereka pun bisa lebih mengerti lah, intinya kayak gitu, bisa lebih mengerti karena mereka sebelum ada duduk di kursi atas itu sendiri, jabatan atas itu sendiri, mereka tuh pernah ada di rakyat juga, posisi rakyat juga, melihat alam rakyat juga kayak gimana gitu. Dan Tapi sebenarnya yang lebih tinggi itu adalah rakyat sih. Iya, harusnya kayak gitu sih. Demokrasi kan rakyat Iya, sebagai pemimpin. bener banget sih. Seharusnya kayak gitu, tapi nggak mungkin juga ya. Kalau misalkan aku pribadi melihat kacamata ini sendiri tuh malah kebalikannya. Kita rakyat. Iya. Baru seharusnya. Baru seharusnya. Nah, kalau misalkan dari itu tadi sih ya, kita berharapnya memang pemerintah itu bisa untuk ini ya, membuka pintu lebih banyak lagi gitu untuk bisa berbincang sama masyarakat juga. Kan kalau misalkan kita tahu mungkin ya kita ada di kampus yang kita pelajarin banyak hal gitu, bahwa memang masyarakat adalah faktor utama yang harus kita namanya tuh kaitkan ketika dengan posisinya tuh program-program yang bersifat publik gitu. Ya kan? Kita harus tahu dulu kondisi masyarakatnya gimana, terus masyarakatnya oke atau enggak, kayak gitu kan ya. Tapi ini malah nggak ada, bisa dibilang komunikasi sama sekali kayak gitu ya. Sebenarnya upaya yang paling dasar yang bisa dilakukan itu ya persuasif kan, upaya persuasif itu. Kita ngobrol langsung. Sebenarnya apa yang terjadi, keluhannya apa aja, gitu. Jangan sampai tindakan-tindakan represif itu ya ada gitu. Terjadi lah gitu. Soalnya kayak sebenarnya aparat pemerintah yang melakukan tindakan tersebut tuh harus ingat gitu, mereka dibentuk tuh untuk apa? Untuk menjaga siapa? Mereka tuh terbentuk pakai uangnya siapa? Mereka tuh harus ingat itu gitu.
Iya benar. bukannya mengayomi malah menghancurkan kan, malah melukai gitu. Kayak ya. Melukai masyarakat yang sebenarnya ibu dari kelahirannya mereka gitu. Iya, di tanahnya mereka sendiri. Iya. Yang udah mereka jaga sampai sekarang dan malah ingin diambil alih oleh orang lain yang dari luar. Tinggi itu ya. Soalnya sakit loh diambil tiba-tiba, udah kita jaga dari dulu ya nggak sih? Betul sih. Iya kan? Iya kan ibaratnya kayak gitu menurut aku. Nah kalau yang kita tahu juga memang ini banyak banget ya, kita dibilang ya mungkin ada banyak peraturan-peraturan ataupun kayak undang-undang yang sudah bisa dibilang dilanggar juga karena kejadian hal ini gitu. Nah kalau misalkan dari Kang Dim ataupun Kang Labib, apa sih harapannya kalau misalkan bisa dibilang untuk kedepannya gitu untuk warga Wadas ini sendiri yang mungkin emang sampai sekarang kan masih terus berlanjut ya? Ya, Perlawanannya masih berlangsung. masih berlanjut. Yang saya harapkan sih pertama saya tuh mendukung apapun proyek pembangunan pemerintah. Nah, tapi ingat proyek pembangunan pemerintah itu tuh untuk siapa? Apakah untuk kesejahteraan masyarakat? Apakah untuk mensejahterakan para investor? Yang saya harapkan kepada pemerintah itu tuh cobalah mempertimbangkan dari asas-asas yang lain gitu, dari segala faktor. Pemerintah tuh harus lebih terbuka gitu. Ikhlaskanlah hatinya gitu kalau dalam menjalankan sesuatu, bukan mendasarkan atas materi atau apapun atau pressure. Entahlah, negara ini kan 1000 tekanan gitu, jadi kita nggak tahu. Benar banget sih, emang kita di sini kan demokrasi juga, apapun itu kan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat juga kan kayak gitu. Kalau dari Kang Dim gimana? Kalau harapan itu saya tuh mikirnya sesimpel ini ya. Sebenarnya tuh yang tahu kondisi lingkungan di situ ya yang tinggal di situ gitu. Dan kita nggak bisa seenaknya datang tanpa mengetahui apa yang terjadi di situ, apa yang menjadi potensi, terus kemudian apa yang menjadi mata pencahariannya mereka. Kalau misalkan mereka datang tiba-tiba untuk mengambil alih ataupun mungkin pembebasan lahan kita sebutnya ya, yaitu salah satu langkah yang keliru gitu. Dan dari persoalan-persoalan itu ya yang sebenarnya pertanyaan yang bakal muncul, pertanyaan besarnya itu apa ya, mungkin lebih ke siapakah pemilik tanah ini kan. Iya. Padahal yang punya tanah itu ya mereka gitu. Iya. Ini balik lagi ya, kita harus melihat juga sih kalau misalkan kita kan di pemerintah udah ada juga, kalau misalkan aku tahu prosedurnya ya tentang status kepemilikan itu punya siapa gitu. Jangan cuma sampai satu pihak diambil alih tanpa mereka tahu kayak gitu sih. Dan emang kita berharapnya adalah dari adanya suara-suara mahasiswa juga ini bisa untuk membantu warga Wadas mendapatkan posisinya atau mendapatkan haknya untuk lebih banyak bersuara dan didengar lah intinya, yang pasti harus didengar dan bisa mencari juga mendapatkan titik temunya gitu, mendapatkan solusinya dari atas apa yang terjadi ini sendiri. Ya nggak sih, Ci? Benar banget. Kamu ada harapan? Bukan harapan hidup, harapan bertobat. Gitu di podcast ya. Kalau misalnya dari tadi kan yang banyak ngomong saya ya. Kalau dari kacamata aku sendiri nih ya, mungkin pemerintah gitu ya. Kalau ngomongin pemerintah itu agak gimana ya, agak rumit juga ya bagi aku gitu. Di otak aku tuh kayak sebenarnya kalau misalnya di setiap matkul gitu ya, kalau misalnya berhubungan dengan ini kan berarti sebelumnya tuh maksud dari maksud dari pembangunan danau ini kan mungkin ini kan maksudnya untuk membangun ya sebenarnya. Namun cuma ternyata gitu pada kenyataannya nggak seperti itu gitu ya. Nah mungkin harapan aku ya kalau misalnya emang ini tujuan awalnya ya untuk pembangunan, ya harusnya ditetapkan sebagai upaya pembangunan ya, bukan malah jadinya merusak kayak gitu sih mungkin kalau dari aku ya. Karena mungkin banyak juga aku baca berita atau gimana kalau misalnya pemerintah mau membuat pembangunan gitu, tapi ternyata pada kenyataannya yang terjadi bukan pembangunan gitu, malah yang terjadi itu perusakan yang terjadi gitu kan. Nah mungkin kalau dari aku harapannya mungkin pemerintah untuk sekarang gitu ya
kalau misalnya emangnya untuk pembangunan ya dijelaskan gitu tujuannya untuk pembangunan gitu, bukan malahnya seperti ini atau apa namanya mematikan kepentingan yang lain kayak gitu mungkin ya, karena kita nggak tahu ya sebenarnya niatnya pembangunan, tapi sebenarnya di dalam itu tuh ada sebuah kepentingan yang lain sebenarnya kayak gitu sih mungkin dari aku ya. Iya, itu benar banget sih. Jadi emang kita di sini untuk menyuarakan tentang kepentingan haknya juga masyarakat kan di sini. Kita berharapnya masyarakat pun bisa mendapatkan kembali hak-haknya di sana gitu ya. Dan kita juga bukan datang sebagai superhero gitu. Iya. Kita di sini bukan superhero, tapi kita di sini berusaha berusaha juga untuk menyuarakan hak-haknya kita bersuara. Mungkin ini penutup dari saya. Jangan takut untuk keluarga Wadas. Di sini kita ada. Di sini kita berjuang bersama. Kami mendukung selalu apapun yang dilakukan oleh warga Wadas demi untuk kebaikan. Kami mendoakan yang selalu terbaik untuk warga Wadas dan untuk warga Indonesia. Semoga aja ya kita di sini bisa benar-benar untuk mendapatkan langkah yang lebih baik lagi untuk merekanya gitu. Nah untuk kita mempunyai Pak Sahabat Setia Kak. Apa tuh? Sahabat setiawan kayak sahabat lain. Untuk sahabat lain di sini berarti kita sudah waktunya kita untuk pamit undur diri. Dan jangan lupa follow IG di band.setiawanbdg. Jangan lupa juga buat subscribe channel dan Politeknik Bandung. Oke. Nah, karena ini adalah baru video pertama, jangan lupa kalau misalkan kalian mau ngobrolin masalah topik-topik yang lain, mungkin boleh aja request di kolom komentarnya. Oke. Saya Fitri pamit undur diri. Saya Desi Fitri pamit undur diri. Saya Labib. Saya Dimas.